Jokowi siap diperiksa, persilahkan KPK, boleh-boleh saja. Mantan Presiden Joko Widodo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memeriksa harta kekayaannya. Hal ini menyusul sejumlah aktivis 98 melayangkan tuntutan ke KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025 lalu. Ya, kalau dicek ya dicek aja. Dicek aja kok. Harta kekayaan, ungkapnya saat ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Jokowi pun menanggapi santai tuntutan Ino. Ya enggak apa-apa, aktivis 98 menuntut KPK mengusut keluarga Jokowi. Kan boleh-boleh saja siapapun dilaporkan ke KPK, tidak sekali dua kali, jelasnya. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM, dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang, hingga kasus Blok Medan yang menyeret Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. OCCRP dalam rilisnya memang mengatakan bahwa ia tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization (NGO) ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi, MK. OCCRP publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tidak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mempersilahkan KPK untuk memeriksa harta kekayaannya, menyusul sejumlah aktivis 98 yang melayangkan tuntutan ke lembaga anti rasuah tersebut. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Ditemui di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari kemarin, Jokowi merespon santai soal tuntutan tersebut. Dia mengaku tidak sekali dua kali dilaporkan ke KPK. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM. Lalu dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang. Hingga kasus Blok Medan yang menyeret nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP dalam rilisnya mengatakan bahwa tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi. OCCRP publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi tersebut. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, upaya pemeriksaan terhadap Jokowi bisa saja terjadi apabila ada kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan. Untuk saat ini belum ada perkara yang diduga melibatkan Jokowi yang sampai pada tahap tersebut. Bahkan di tahap penyelidikan pun juga belum.
Ia kembali menegaskan bahwa sebuah kasus dapat naik ke tahap penyidikan melalui proses yang panjang, dimulai dari laporan masyarakat dan hasil audit dari BPK atau BPKP. Laporan tersebut ditelaah terlebih dahulu oleh Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK. Selanjutnya, jika ditemukan indikasi peristiwa tindak pidana korupsi, kasus akan naik ke tahap penyelidikan. Kemudian, melalui pengumpulan dua alat bukti yang cukup, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan berdasarkan keputusan rapat gelar perkara atau expose. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja kok. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sangat terbuka jika KPK RI memeriksa harta kekayaannya. Demikian disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Pernyataan ini sekaligus merespon langkah aktivis 98 yang mendatangi KPK meminta mengusut kekayaan Presiden ke-7 RI tersebut. Jokowi mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan terkait desakan dari aktivis 98 tersebut. Di sisi lain, ia juga tidak mempersoalkan apabila nantinya akan dilaporkan ke KPK mengenai harta kekayaan, sebab Jokowi merasa kerap dilaporkan ke KPK. Oleh karenanya ia mempersilahkan KPK jika ingin memeriksa LHKPN dirinya. Tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon tudingan PDIP terkait politisasi KPK. Adapun tudingan itu dilayangkan oleh PDI Perjuangan saat kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto digeledah oleh penyidik KPK RI. Jokowi saat ditemui di Solo pada Rabu 8 Januari 2025 membantah adanya politisasi hukum. Ia menekankan bahwa penggeledahan KPK proses hukum biasa yang perlu dilakukan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membantah mengalihkan isu OCCRP yang menempatkan namanya sebagai pemimpin terkorup dunia. Menurut Jokowi, tidak perlu lagi menanggapi soal pengalihan isu OCCRP. Pasalnya, lembaga non-pemerintah itu sudah melakukan klarifikasi. Jokowi menganggap klarifikasi OCCRP sudah jelas. Ini kan ada Tadi ditanyakan di Jakarta. Enggak, nama Bapak soalnya
Tanyakan ke nama Bapak kesangkut juga kemarin. pensiunan. Jadi kemarin itu kan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Itu ada dugaan bahwa politisasi KPK dan kepolisian pasca Bapak dipecat dari PDIP, Pak. Mungkin ada tuduhan seperti itu, mungkin ada tanggapan, Pak? Tidak ada, itu proses hukum biasa. Nggak. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalihan isu dari yang kemarin OCCRP itu, Pak. Ya, namanya isu aja. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan Ya, jenengan. nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali dua kali. Ya, nggak Jenengan. apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali dua kali. Sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Jokowi memberikan respon santai. Jokowi mempersilahkan siapa saja yang ingin melaporkannya. Ia mengaku tak masalah jika ada yang mendesak agar dirinya diperiksa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini lantas berkelakar jika dirinya sudah sering dilaporkan ke lembaga anti rasuah. Diketahui sejumlah akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa 7 Januari. KPK diminta menindaklanjuti laporan yang sebelumnya disampaikan pada tahun 2022 dan 2024. Laporan ini terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pencucian uang oleh Jokowi dan keluarganya. Ada sejumlah berkas yang dibawa oleh aktivis itu, salah satunya dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Jokowi siap diperiksa, persilahkan KPK, boleh-boleh saja. Mantan Presiden Joko Widodo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memeriksa harta kekayaannya. Hal ini menyusul sejumlah aktivis 98 melayangkan tuntutan ke KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025 lalu. Ya, kalau dicek ya dicek aja kok. Harta kekayaan, ungkapnya saat ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Jokowi pun menanggapi santai tuntutan Ino. Ya enggak apa-apa, aktivis 98 menuntut KPK mengusut keluarga Jokowi. Kan boleh-boleh saja siapapun. Dilaporkan ke KPK tidak sekali dua kali, jelasnya. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM, dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang, hingga kasus Blok Medan yang menyeret Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. OCCRP dalam rilisnya memang mengatakan bahwa ia tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization NGO ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi, MK. OCCRP publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tidak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi ini.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo mempersilahkan KPK untuk memeriksa harta kekayaannya, menyusul sejumlah aktivis 98 yang melayangkan tuntutan ke lembaga anti rasuah tersebut. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Ditemui di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari kemarin, Jokowi merespon santai soal tuntutan tersebut. Dia mengaku tidak sekali dua kali dilaporkan ke KPK. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dari PT SM. Lalu dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaisang. Hingga kasus Blok Medan yang menyeret nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP dalam rilisnya mengatakan bahwa tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi. OCCRP publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi tersebut. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, upaya pemeriksaan terhadap Jokowi bisa saja terjadi apabila ada kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan. Untuk saat ini belum ada perkara yang diduga melibatkan Jokowi yang sampai pada tahap tersebut. Bahkan di tahap penyelidikan pun juga belum. Ia kembali menegaskan bahwa sebuah kasus dapat naik ke tahap penyidikan melalui proses yang panjang, dimulai dari laporan masyarakat dan hasil audit dari BPK atau BPKP. Laporan tersebut ditelaah terlebih dahulu oleh Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK. Selanjutnya, jika ditemukan indikasi peristiwa tindak pidana korupsi, kasus akan naik ke tahap penyelidikan. Kemudian, melalui pengumpulan dua alat bukti yang cukup, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan berdasarkan keputusan rapat gelar perkara atau expose. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Apa-apa. Pun kalau boleh-boleh saja, siapapun. Pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDIP memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya Pak saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja kok.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sangat terbuka jika KPK RI memeriksa harta kekayaannya. Demikian disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Pernyataan ini sekaligus merespon langkah aktivis 98 yang mendatangi KPK meminta mengusut kekayaan Presiden ke-7 RI tersebut. Jokowi mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan terkait desakan dari aktivis 98 tersebut. Di sisi lain, ia juga tidak mempersoalkan apabila nantinya akan dilaporkan ke KPK mengenai harta kekayaan, sebab Jokowi merasa kerap dilaporkan ke KPK. Oleh karenanya, ia mempersilahkan KPK jika ingin memeriksa LHKPN dirinya. Tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu Pak? nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya, apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya Pak saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya, kalau dicek ya dicek aja, dicek aja. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon tudingan PDIP terkait politisasi KPK. Adapun tudingan itu dilayangkan oleh PDI Perjuangan saat kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto digeledah oleh penyidik KPK RI. Jokowi saat ditemui di Solo pada Rabu 8 Januari 2025 membantah adanya politisasi hukum. Ia menekankan bahwa penggeledahan KPK proses hukum biasa yang perlu dilakukan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membantah mengalihkan isu OCCRP yang menempatkan namanya sebagai pemimpin terkorup dunia. Menurut Jokowi, tidak perlu lagi menanggapi soal pengalihan isu OCCRP. Pasalnya, lembaga non-pemerintah itu sudah melakukan klarifikasi. Jokowi menganggap klarifikasi OCCRP sudah jelas. Ini kan ada Jakarta ditanyakan di Jakarta. Enggak, nama Bapak soalnya tanyakan ke nama Bapak kesangkut juga kemarin. pensiunan. Jadi kemarin itu kan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Itu ada dugaan bahwa politisasi KPK dan kepolisian pasca Bapak dipecat dari PDIP Pak. Mungkin ada tuduhan seperti itu, mungkin ada tanggapan Pak? Nggak ada, itu proses hukum biasa. Nggak. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalihan isu dari yang kemarin OCCRP itu Pak. Ya, namanya isu aja. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali dua kali. Jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali dua kali. Sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Jokowi memberikan respon santai. Jokowi mempersilahkan siapa saja yang ingin melaporkannya. Ia mengaku tak masalah jika ada yang mendesak agar dirinya diperiksa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini lantas berkelakar jika dirinya sudah sering dilaporkan ke lembaga anti rasuah. Diketahui sejumlah akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa 7 Januari.
KPK diminta menindaklanjuti laporan yang sebelumnya disampaikan pada tahun 2022 dan 2024. Laporan ini terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pencucian uang oleh Jokowi dan keluarganya. Ada sejumlah berkas yang dibawa oleh aktivis itu, salah satunya dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Jokowi siap diperiksa, persilahkan KPK, boleh-boleh saja. Mantan Presiden Joko Widodo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memeriksa harta kekayaannya. Hal ini menyusul sejumlah aktivis 98 melayangkan tuntutan ke KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025 lalu. Ya, kalau dicek ya dicek aja kok. Harta kekayaan, ungkapnya saat ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Jokowi pun menanggapi santai tuntutan Ino. Ya enggak apa-apa, aktivis 98 menuntut KPK mengusut keluarga Jokowi. Kan boleh-boleh saja siapapun dilaporkan ke KPK, tidak sekali dua kali, jelasnya. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM, dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang, hingga kasus Blok Medan yang menyeret Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. OCCRP dalam rilisnya memang mengatakan bahwa ia tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization NGO ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi, MK. OCCRP publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tidak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mempersilahkan KPK untuk memeriksa harta kekayaannya, menyusul sejumlah aktivis 98 yang melayangkan tuntutan ke lembaga anti rasuah tersebut. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Ditemui di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari kemarin, Jokowi merespon santai soal tuntutan tersebut. Dia mengaku tidak sekali dua kali dilaporkan ke KPK. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM. Lalu dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang. Hingga kasus Blok Medan yang menyeret nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP dalam rilisnya mengatakan bahwa tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi. OCCRP publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi tersebut.
Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, upaya pemeriksaan terhadap Jokowi bisa saja terjadi apabila ada kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan. Untuk saat ini belum ada perkara yang diduga melibatkan Jokowi yang sampai pada tahap tersebut. Bahkan di tahap penyelidikan pun juga belum. Ia kembali menegaskan bahwa sebuah kasus dapat naik ke tahap penyidikan melalui proses yang panjang, dimulai dari laporan masyarakat dan hasil audit dari BPK atau BPKP. Laporan tersebut ditelaah terlebih dahulu oleh Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK. Selanjutnya, jika ditemukan indikasi peristiwa tindak pidana korupsi, kasus akan naik ke tahap penyelidikan. Kemudian, melalui pengumpulan 2 alat bukti yang cukup, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan berdasarkan keputusan rapat gelar perkara atau expose. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali 2 kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apa di KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja kok. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sangat terbuka jika KPK RI memeriksa harta kekayaannya. Demikian disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Pernyataan ini sekaligus merespon langkah aktivis 98 yang mendatangi KPK meminta mengusut kekayaan Presiden ke-7 RI tersebut. Jokowi mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan terkait desakan dari aktivis 98 tersebut. Di sisi lain, ia juga tidak mempersoalkan apabila nantinya akan dilaporkan ke KPK mengenai harta kekayaan, sebab Jokowi merasa kerap dilaporkan ke KPK. Oleh karenanya ia mempersilahkan KPK jika ingin memeriksa LHKPN dirinya. Tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya dilaporkan KPK nggak sekali 2 kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apa di KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon tudingan PDIP terkait politisasi KPK. Adapun tudingan itu dilayangkan oleh PDI Perjuangan saat kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto digeledah oleh penyidik KPK RI.
Jokowi saat ditemui di Solo pada Rabu 8 Januari 2025 membantah adanya politisasi hukum. Ia menekankan bahwa penggeledahan KPK proses hukum biasa yang perlu dilakukan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membantah mengalihkan isu OCCRP yang menempatkan namanya sebagai pemimpin terkorup dunia. Menurut Jokowi, tidak perlu lagi menanggapi soal pengalihan isu OCCRP. Pasalnya, lembaga non-pemerintah itu sudah melakukan klarifikasi. Jokowi menganggap klarifikasi OCCRP sudah jelas. Ini kan ada Jakarta ditanyakan di Jakarta. Enggak, nama Bapak soalnya tanyakan ke nama Bapak kesangkut juga kemarin. pensiunan. Jadi kemarin itu kan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Itu ada dugaan bahwa politisasi KPK dan kepolisian pasca Bapak dipecat dari PDIP, Pak. Mungkin ada tuduhan seperti itu, mungkin ada tanggapan, Pak? Tidak ada, itu proses hukum biasa. Nggak. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalihan isu dari yang kemarin OCCRP itu, Pak. Ya, namanya isu aja. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Ya. Klarifikasinya sudah jelas. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan Nggak jenengan. apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Jokowi memberikan respon santai. Jokowi mempersilahkan siapa saja yang ingin melaporkannya. Ia mengaku tak masalah jika ada yang mendesak agar dirinya diperiksa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini lantas berkelakar jika dirinya sudah sering dilaporkan ke lembaga anti rasuah. Diketahui sejumlah akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa 7 Januari. KPK diminta menindaklanjuti laporan yang sebelumnya disampaikan pada tahun 2022 dan 2024. Laporan ini terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pencucian uang oleh Jokowi dan keluarganya. Ada sejumlah berkas yang dibawa oleh aktivis itu, salah satunya dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Jokowi siap diperiksa, persilahkan KPK, boleh-boleh saja. Mantan Presiden Joko Widodo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memeriksa harta kekayaannya. Hal ini menyusul sejumlah aktivis 98 melayangkan tuntutan ke KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025 lalu. Ya, kalau dicek ya dicek aja kok. Harta kekayaan, ungkapnya saat ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Jokowi pun menanggapi santai tuntutan Ino. Ya enggak apa-apa, aktivis 98 menuntut KPK mengusut keluarga Jokowi. Kan boleh-boleh saja siapapun. Dilaporkan ke KPK tidak sekali dua kali, jelasnya. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM, dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang, hingga kasus Blok Medan yang menyeret Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. OCCRP dalam rilisnya memang mengatakan bahwa ia tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization,
NGO ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi, MK. OCCRP Publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tidak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mempersilahkan KPK untuk memeriksa harta kekayaannya, menyusul sejumlah aktivis 98 yang melayangkan tuntutan ke lembaga anti rasuah tersebut. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Ditemui di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari kemarin, Jokowi merespon santai soal tuntutan tersebut. Dia mengaku tidak sekali dua kali dilaporkan ke KPK. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dari PT SM. Lalu dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaisang. Hingga kasus Blok Medan yang menyeret nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP dalam rilisnya mengatakan bahwa tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi. OCCRP Publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi tersebut. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, upaya pemeriksaan terhadap Jokowi bisa saja terjadi apabila ada kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan. Untuk saat ini belum ada perkara yang diduga melibatkan Jokowi yang sampai pada tahap tersebut. Bahkan di tahap penyelidikan pun juga belum. Ia kembali menegaskan bahwa sebuah kasus dapat naik ke tahap penyidikan melalui proses yang panjang, dimulai dari laporan masyarakat dan hasil audit dari BPK atau BPKP. Laporan tersebut ditelaah terlebih dahulu oleh Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK. Selanjutnya, jika ditemukan indikasi peristiwa tindak pidana korupsi, kasus akan naik ke tahap penyelidikan. Kemudian, melalui pengumpulan 2 alat bukti yang cukup, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan berdasarkan keputusan rapat gelar perkara atau expose. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Apa-apa. Pun kalau boleh-boleh saja, siapapun. Pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali 2 kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya, apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana.
Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya, kalau dicek ya dicek aja, dicek aja kok. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sangat terbuka jika KPK RI memeriksa harta kekayaannya. Demikian disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Pernyataan ini sekaligus merespon langkah aktivis 98 yang mendatangi KPK meminta mengusut kekayaan Presiden ke-7 RI tersebut. Jokowi mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan terkait desakan dari aktivis 98 tersebut. Di sisi lain, ia juga tidak mempersoalkan apabila nantinya akan dilaporkan ke KPK mengenai harta kekayaan, sebab Jokowi merasa kerap dilaporkan ke KPK. Oleh karenanya, ia mempersilahkan KPK jika ingin memeriksa LHKPN dirinya. Tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Apa-apa. Pun kalau boleh-boleh saja, siapapun. Pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum. Ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apa di KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya, kalau dicek ya dicek aja, dicek aja. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon tudingan PDIP terkait politisasi KPK. Adapun tudingan itu dilayangkan oleh PD Perjuangan saat kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto digeledah oleh penyidik KPK RI. Jokowi saat ditemui di Solo pada Rabu 8 Januari 2025 membantah adanya politisasi hukum. Ia menekankan bahwa penggeledahan KPK proses hukum biasa yang perlu dilakukan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membantah mengalihkan isu OCCRP yang menempatkan namanya sebagai pemimpin terkorup dunia. Menurut Jokowi, tidak perlu lagi menanggapi soal pengalihan isu OCCRP. Pasalnya, lembaga non-pemerintah itu sudah melakukan klarifikasi. Jokowi menganggap klarifikasi OCCRP sudah jelas. Ini kan ada penggeledahan. Ditanyakan di Jakarta. Enggak, nama Bapak soalnya tanyakan ke nama Bapak kesangkut juga kemarin. Pensiunan. Jadi kemarin itu kan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Itu ada dugaan bahwa politisasi KPK dan kepolisian pasca Bapak dipecat dari PDIP, Pak. Mungkin ada tuduhan seperti itu, mungkin ada tanggapan, Pak? Tidak ada, itu proses hukum biasa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalihan isu dari yang kemarin OCCRP itu, Pak. Ya, namanya isu aja. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Apa-apa. Pun kalau boleh-boleh saja, siapapun. Pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Jenengan. Apa-apa. Pun kalau boleh-boleh saja, siapapun. Pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Jokowi memberikan respon santai. Jokowi mempersilahkan siapa saja yang ingin melaporkannya. Ia mengaku tak masalah jika ada yang mendesak agar dirinya diperiksa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini lantas berkelakar jika dirinya sudah sering dilaporkan ke lembaga anti rasuah.
Diketahui sejumlah akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa 7 Januari. KPK diminta menindaklanjuti laporan yang sebelumnya disampaikan pada tahun 2022 dan 2024. Laporan ini terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pencucian uang oleh Jokowi dan keluarganya. Ada sejumlah berkas yang dibawa oleh aktivis itu, salah satunya dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Jokowi siap diperiksa, persilahkan KPK, boleh-boleh saja. Mantan Presiden Joko Widodo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memeriksa harta kekayaannya. Hal ini menyusul sejumlah aktivis 98 melayangkan tuntutan ke KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025 lalu. Ya, kalau dicek ya dicek aja kok. Harta kekayaan, ungkapnya saat ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Jokowi pun menanggapi santai tuntutan Ino. Ya enggak apa-apa, aktivis 98 menuntut KPK mengusut keluarga Jokowi. Kan boleh-boleh saja siapapun dilaporkan ke KPK, tidak sekali dua kali, jelasnya. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM, dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang, hingga kasus Blok Medan yang menyeret Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. OCCRP dalam rilisnya memang mengatakan bahwa ia tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization NGO ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi, MK. OCCRP publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tidak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mempersilahkan KPK untuk memeriksa harta kekayaannya, menyusul sejumlah aktivis 98 yang melayangkan tuntutan ke lembaga anti rasuah tersebut. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Ditemui di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari kemarin, Jokowi merespon santai soal tuntutan tersebut. Dia mengaku tidak sekali dua kali dilaporkan ke KPK. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM. Lalu dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang. Hingga kasus Blok Medan yang menyeret nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP dalam rilisnya mengatakan bahwa tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi.
OCCRP Publisher, Drew Sullivan, juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi tersebut. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, upaya pemeriksaan terhadap Jokowi bisa saja terjadi apabila ada kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan. Untuk saat ini belum ada perkara yang diduga melibatkan Jokowi yang sampai pada tahap tersebut. Bahkan di tahap penyelidikan pun juga belum. Ia kembali menegaskan bahwa sebuah kasus dapat naik ke tahap penyidikan melalui proses yang panjang, dimulai dari laporan masyarakat dan hasil audit dari BPK atau BPKP. Laporan tersebut ditelaah terlebih dahulu oleh Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK. Selanjutnya, jika ditemukan indikasi peristiwa tindak pidana korupsi, kasus akan naik ke tahap penyelidikan. Kemudian, melalui pengumpulan 2 alat bukti yang cukup, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan berdasarkan keputusan rapat gelar perkara atau expose. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali 2 kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja kok. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sangat terbuka jika KPK RI memeriksa harta kekayaannya. Demikian disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Pernyataan ini sekaligus merespon langkah aktivis 98 yang mendatangi KPK meminta mengusut kekayaan Presiden ke-7 RI tersebut. Jokowi mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan terkait desakan dari aktivis 98 tersebut. Di sisi lain, ia juga tidak mempersoalkan apabila nantinya akan dilaporkan ke KPK mengenai harta kekayaan, sebab Jokowi merasa kerap dilaporkan ke KPK. Oleh karenanya ia mempersilahkan KPK jika ingin memeriksa LHKPN dirinya. Nah, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali 2 kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon tudingan PDIP terkait politisasi KPK. Adapun tudingan itu dilayangkan oleh PDI Perjuangan saat kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto digeledah oleh penyidik KPK RI.
Jokowi saat ditemui di Solo pada Rabu 8 Januari 2025 membantah adanya politisasi hukum. Ia menekankan bahwa penggeledahan KPK proses hukum biasa yang perlu dilakukan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membantah mengalihkan isu OCCRP yang menempatkan namanya sebagai pemimpin terkorup dunia. Menurut Jokowi, tidak perlu lagi menanggapi soal pengalihan isu OCCRP. Pasalnya, lembaga non-pemerintah itu sudah melakukan klarifikasi. Jokowi menganggap klarifikasi OCCRP sudah jelas. Ini kan ada Jakarta ditanyakan di Jakarta. Enggak, nama Bapak soalnya ditanyakan ke nama Bapak kesangkut juga kemarin. pensiunan. Jadi kemarin itu kan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Itu ada dugaan bahwa politisasi KPK dan kepolisian pasca Bapak dipecat dari PDIP, Pak. Mungkin ada tuduhan seperti itu, mungkin ada tanggapan, Pak? Tidak ada, itu proses hukum biasa. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalihan isu dari yang kemarin OCCRP itu, Pak. Ya, namanya isu aja. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan Ya, jenengan. nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali dua kali. Ya, Jenengan. nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali dua kali. Sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Jokowi memberikan respon santai. Jokowi mempersilahkan siapa saja yang ingin melaporkannya. Ia mengaku tak masalah jika ada yang mendesak agar dirinya diperiksa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini lantas berkelakar jika dirinya sudah sering dilaporkan ke lembaga anti rasuah. Diketahui sejumlah akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa 7 Januari. KPK diminta menindaklanjuti laporan yang sebelumnya disampaikan pada tahun 2022 dan 2024. Laporan ini terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pencucian uang oleh Jokowi dan keluarganya. Ada sejumlah berkas yang dibawa oleh aktivis itu, salah satunya dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Jokowi siap diperiksa, persilahkan KPK, boleh-boleh saja. Mantan Presiden Joko Widodo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memeriksa harta kekayaannya. Hal ini menyusul sejumlah aktivis 98 melayangkan tuntutan ke KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025 lalu. Ya, kalau dicek ya dicek aja kok. Harta kekayaan, ungkapnya saat ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Jokowi pun menanggapi santai tuntutan Ino. Ya enggak apa-apa, aktivis 98 menuntut KPK mengusut keluarga Jokowi. Kan boleh-boleh saja siapapun dilaporkan ke KPK, tidak sekali dua kali, jelasnya. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM, dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang, hingga kasus Blok Medan yang menyeret Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. OCCRP dalam rilisnya memang mengatakan bahwa ia tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization
NGO ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi, MK. OCCRP Publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tidak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mempersilahkan KPK untuk memeriksa harta kekayaannya, menyusul sejumlah aktivis 98 yang melayangkan tuntutan ke lembaga anti rasuah tersebut. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Ditemui di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari kemarin, Jokowi merespon santai soal tuntutan tersebut. Dia mengaku tidak sekali dua kali dilaporkan ke KPK. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dari PT SM. Lalu dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaisang. Hingga kasus Blok Medan yang menyeret nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP dalam rilisnya mengatakan bahwa tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi. OCCRP Publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi tersebut. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, upaya pemeriksaan terhadap Jokowi bisa saja terjadi apabila ada kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan. Untuk saat ini belum ada perkara yang diduga melibatkan Jokowi yang sampai pada tahap tersebut. Bahkan di tahap penyelidikan pun juga belum. Ia kembali menegaskan bahwa sebuah kasus dapat naik ke tahap penyidikan melalui proses yang panjang, dimulai dari laporan masyarakat dan hasil audit dari BPK atau BPKP. Laporan tersebut ditelaah terlebih dahulu oleh Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK. Selanjutnya, jika ditemukan indikasi peristiwa tindak pidana korupsi, kasus akan naik ke tahap penyelidikan. Kemudian, melalui pengumpulan dua alat bukti yang cukup, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan berdasarkan keputusan rapat gelar perkara atau expose. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Tidak apa-apa. Pun kalau boleh-boleh saja, siapapun. Pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDIP memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apa di KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya Pak saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana.
Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya, kalau dicek ya dicek aja, dicek aja kok. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sangat terbuka jika KPK RI memeriksa harta kekayaannya. Demikian disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Pernyataan ini sekaligus merespon langkah aktivis 98 yang mendatangi KPK meminta mengusut kekayaan Presiden ke-7 RI tersebut. Jokowi mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan terkait desakan dari aktivis 98 tersebut. Di sisi lain, ia juga tidak mempersoalkan apabila nantinya akan dilaporkan ke KPK mengenai harta kekayaan, sebab Jokowi merasa kerap dilaporkan ke KPK. Oleh karenanya ia mempersilahkan KPK jika ingin memeriksa LHKPN dirinya. Tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya, apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya, kalau dicek ya dicek aja, dicek aja. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon tudingan PDIP terkait politisasi KPK. Adapun tudingan itu dilayangkan oleh PDI Perjuangan saat kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto digeledah oleh penyidik KPK RI. Jokowi saat ditemui di Solo pada Rabu 8 Januari 2025 membantah adanya politisasi hukum. Ia menekankan bahwa penggeledahan KPK proses hukum biasa yang perlu dilakukan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membantah mengalihkan isu OCCRP yang menempatkan namanya sebagai pemimpin terkorup dunia. Menurut Jokowi, tidak perlu lagi menanggapi soal pengalihan isu OCCRP. Pasalnya, lembaga non-pemerintah itu sudah melakukan klarifikasi. Jokowi menganggap klarifikasi OCCRP sudah jelas. Ini kan ada Jakarta ditanyakan di Jakarta. Enggak, nama Bapak soalnya tanyakan ke nama Bapak kesangkut juga kemarin. pensiunan. Jadi kemarin itu kan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Itu ada dugaan bahwa politisasi KPK dan kepolisian pasca Bapak dipecat dari PDIP, Pak. Mungkin ada tuduhan seperti itu, mungkin ada tanggapan, Pak? Nggak ada, itu proses hukum biasa. Nggak. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalihan isu dari yang kemarin OCCRP itu, Pak. Ya, namanya isu aja. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Jokowi memberikan respon santai. Jokowi mempersilahkan siapa saja yang ingin melaporkannya. Ia mengaku tak masalah jika ada yang mendesak agar dirinya diperiksa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini lantas berkelakar jika dirinya sudah sering dilaporkan ke lembaga anti rasuah.
Diketahui sejumlah akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa 7 Januari. KPK diminta menindaklanjuti laporan yang sebelumnya disampaikan pada tahun 2022 dan 2024. Laporan ini terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pencucian uang oleh Jokowi dan keluarganya. Ada sejumlah berkas yang dibawa oleh aktivis itu. Salah satunya dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Jokowi siap diperiksa, persilahkan KPK, boleh-boleh saja. Mantan Presiden Joko Widodo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memeriksa harta kekayaannya. Hal ini menyusul sejumlah aktivis 98 melayangkan tuntutan ke KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025 lalu. Ya, kalau dicek ya dicek aja kok. Harta kekayaan, ungkapnya saat ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Jokowi pun menanggapi santai tuntutan Ino. Ya enggak apa-apa, aktivis 98 menuntut KPK mengusut keluarga Jokowi. Kan boleh-boleh saja siapapun dilaporkan ke KPK, tidak sekali dua kali, jelasnya. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM, dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang, hingga kasus Blok Medan yang menyeret Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. OCCRP dalam rilisnya memang mengatakan bahwa ia tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization NGO ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi, MK. OCCRP publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tidak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mempersilahkan KPK untuk memeriksa harta kekayaannya, menyusul sejumlah aktivis 98 yang melayangkan tuntutan ke lembaga anti rasuah tersebut. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Ditemui di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari kemarin, Jokowi merespon santai soal tuntutan tersebut. Dia mengaku tidak sekali dua kali dilaporkan ke KPK. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM. Lalu dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang. Hingga kasus Blok Medan yang menyeret nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP dalam rilisnya mengatakan bahwa tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi.
OCCRP Publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi tersebut. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, upaya pemeriksaan terhadap Jokowi bisa saja terjadi apabila ada kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan. Untuk saat ini belum ada perkara yang diduga melibatkan Jokowi yang sampai pada tahap tersebut. Bahkan di tahap penyelidikan pun juga belum. Ia kembali menegaskan bahwa sebuah kasus dapat naik ke tahap penyidikan melalui proses yang panjang, dimulai dari laporan masyarakat dan hasil audit dari BPK atau BPKP. Laporan tersebut ditelaah terlebih dahulu oleh Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK. Selanjutnya, jika ditemukan indikasi peristiwa tindak pidana korupsi, kasus akan naik ke tahap penyelidikan. Kemudian, melalui pengumpulan 2 alat bukti yang cukup, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan berdasarkan keputusan rapat gelar perkara atau expose. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali 2 kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja kok. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sangat terbuka jika KPK RI memeriksa harta kekayaannya. Demikian disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Pernyataan ini sekaligus merespon langkah aktivis 98 yang mendatangi KPK meminta mengusut kekayaan Presiden ke-7 RI tersebut. Jokowi mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan terkait desakan dari aktivis 98 tersebut. Di sisi lain, ia juga tidak mempersoalkan apabila nantinya akan dilaporkan ke KPK mengenai harta kekayaan, sebab Jokowi merasa kerap dilaporkan ke KPK. Oleh karenanya ia mempersilahkan KPK jika ingin memeriksa LHKPN dirinya. Nah, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali 2 kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon tudingan PDIP terkait politisasi KPK. Adapun tudingan itu dilayangkan oleh PDI Perjuangan saat kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto digeledah oleh penyidik KPK RI.
Jokowi saat ditemui di Solo pada Rabu 8 Januari 2025 membantah adanya politisasi hukum. Ia menekankan bahwa penggeledahan KPK proses hukum biasa yang perlu dilakukan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membantah mengalihkan isu OCCRP yang menempatkan namanya sebagai pemimpin terkorup dunia. Menurut Jokowi, tidak perlu lagi menanggapi soal pengalihan isu OCCRP. Pasalnya, lembaga non-pemerintah itu sudah melakukan klarifikasi. Jokowi menganggap klarifikasi OCCRP sudah jelas. Ini kan ada Jakarta ditanyakan di Jakarta. Enggak, nama Bapak soalnya ditanyakan ke nama Bapak kesangkut juga kemarin. pensiunan. Jadi kemarin itu kan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Itu ada dugaan bahwa politisasi KPK dan kepolisian pasca Bapak dipecat dari PDIP, Pak. Mungkin ada tuduhan seperti itu, mungkin ada tanggapan, Pak? Tidak ada, itu proses hukum biasa. Nggak. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalihan isu dari yang kemarin OCCRP itu, Pak. Ya, namanya isu aja. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan Ya, jenengan. nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali dua kali. Ya, Jenengan. nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali dua kali. Sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Jokowi memberikan respon santai. Jokowi mempersilahkan siapa saja yang ingin melaporkannya. Ia mengaku tak masalah jika ada yang mendesak agar dirinya diperiksa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini lantas berkelakar jika dirinya sudah sering dilaporkan ke lembaga anti rasuah. Diketahui sejumlah akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa 7 Januari. KPK diminta menindaklanjuti laporan yang sebelumnya disampaikan pada tahun 2022 dan 2024. Laporan ini terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pencucian uang oleh Jokowi dan keluarganya. Ada sejumlah berkas yang dibawa oleh aktivis itu, salah satunya dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Jokowi siap diperiksa, persilahkan KPK, boleh-boleh saja. Mantan Presiden Joko Widodo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memeriksa harta kekayaannya. Hal ini menyusul sejumlah aktivis 98 melayangkan tuntutan ke KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025 lalu. Ya, kalau dicek ya dicek aja kok. Harta kekayaan, ungkapnya saat ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Jokowi pun menanggapi santai tuntutan Ino. Ya enggak apa-apa, aktivis 98 menuntut KPK mengusut keluarga Jokowi. Kan boleh-boleh saja siapapun. Dilaporkan ke KPK tidak sekali dua kali, jelasnya. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM, dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang, hingga kasus Blok Medan yang menyeret Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. OCCRP dalam rilisnya memang mengatakan bahwa ia tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization
NGO ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi, MK. OCCRP Publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tidak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mempersilahkan KPK untuk memeriksa harta kekayaannya, menyusul sejumlah aktivis 98 yang melayangkan tuntutan ke lembaga anti rasuah tersebut. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Ditemui di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari kemarin, Jokowi merespon santai soal tuntutan tersebut. Dia mengaku tidak sekali dua kali dilaporkan ke KPK. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dari PT SM. Lalu dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaisang. Hingga kasus Blok Medan yang menyeret nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP dalam rilisnya mengatakan bahwa tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi. OCCRP Publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi tersebut. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, upaya pemeriksaan terhadap Jokowi bisa saja terjadi apabila ada kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan. Untuk saat ini belum ada perkara yang diduga melibatkan Jokowi yang sampai pada tahap tersebut. Bahkan di tahap penyelidikan pun juga belum. Ia kembali menegaskan bahwa sebuah kasus dapat naik ke tahap penyidikan melalui proses yang panjang, dimulai dari laporan masyarakat dan hasil audit dari BPK atau BPKP. Laporan tersebut ditelaah terlebih dahulu oleh Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK. Selanjutnya, jika ditemukan indikasi peristiwa tindak pidana korupsi, kasus akan naik ke tahap penyelidikan. Kemudian, melalui pengumpulan dua alat bukti yang cukup, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan berdasarkan keputusan rapat gelar perkara atau expose. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Apa-apa. Pun kalau boleh-boleh saja, siapapun. Pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDIP memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya Pak saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana.
Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja kok. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sangat terbuka jika KPK RI memeriksa harta kekayaannya. Demikian disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Pernyataan ini sekaligus merespon langkah aktivis 98 yang mendatangi KPK meminta mengusut kekayaan Presiden ke-7 RI tersebut. Jokowi mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan terkait desakan dari aktivis 98 tersebut. Di sisi lain, ia juga tidak mempersoalkan apabila nantinya akan dilaporkan ke KPK mengenai harta kekayaan, sebab Jokowi merasa kerap dilaporkan ke KPK. Oleh karenanya ia mempersilahkan KPK jika ingin memeriksa LHKPN dirinya. Tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apa di KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon tudingan PDIP terkait politisasi KPK. Adapun tudingan itu dilayangkan oleh PDI Perjuangan saat kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto digeledah oleh penyidik KPK RI. Jokowi saat ditemui di Solo pada Rabu 8 Januari 2025 membantah adanya politisasi hukum. Ia menekankan bahwa penggeledahan KPK proses hukum biasa yang perlu dilakukan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membantah mengalihkan isu OCCRP yang menempatkan namanya sebagai pemimpin terkorup dunia. Menurut Jokowi, tidak perlu lagi menanggapi soal pengalihan isu OCCRP. Pasalnya, lembaga non-pemerintah itu sudah melakukan klarifikasi. Jokowi menganggap klarifikasi OCCRP sudah jelas. Ini kan ada Tadi ditanyakan di Jakarta. Enggak, nama Bapak soalnya tanyakan ke nama Bapak kesangkut juga kemarin. pensiunan. Jadi kemarin itu kan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Itu ada dugaan bahwa politisasi KPK dan kepolisian pasca Bapak dipecat dari PDIP, Pak. Mungkin ada tuduhan seperti itu, mungkin ada tanggapan, Pak? Nggak ada, itu proses hukum biasa. Nggak. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalihan isu dari yang kemarin OCCRP itu, Pak. Ya, namanya isu aja. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali dua kali. Jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali dua kali. Sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Jokowi memberikan respon santai. Jokowi mempersilahkan siapa saja yang ingin melaporkannya. Ia mengaku tak masalah jika ada yang mendesak agar dirinya diperiksa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini lantas berkelakar jika dirinya sudah sering dilaporkan ke lembaga anti rasuah.
Diketahui sejumlah akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa 7 Januari. KPK diminta menindaklanjuti laporan yang sebelumnya disampaikan pada tahun 2022 dan 2024. Laporan ini terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pencucian uang oleh Jokowi dan keluarganya. Ada sejumlah berkas yang dibawa oleh aktivis itu, salah satunya dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Jokowi siap diperiksa, persilahkan KPK, boleh-boleh saja. Mantan Presiden Joko Widodo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memeriksa harta kekayaannya. Hal ini menyusul sejumlah aktivis 98 melayangkan tuntutan ke KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025 lalu. Ya, kalau dicek ya dicek aja kok. Harta kekayaan, ungkapnya saat ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Jokowi pun menanggapi santai tuntutan Ino. Ya enggak apa-apa, aktivis 98 menuntut KPK mengusut keluarga Jokowi. Kan boleh-boleh saja siapapun dilaporkan ke KPK, tidak sekali dua kali, jelasnya. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM, dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang, hingga kasus Blok Medan yang menyeret Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. OCCRP dalam rilisnya memang mengatakan bahwa ia tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization NGO ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi, MK. OCCRP publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tidak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mempersilahkan KPK untuk memeriksa harta kekayaannya, menyusul sejumlah aktivis 98 yang melayangkan tuntutan ke lembaga anti rasuah tersebut. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Ditemui di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari kemarin, Jokowi merespon santai soal tuntutan tersebut. Dia mengaku tidak sekali dua kali dilaporkan ke KPK. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM. Lalu dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang. Hingga kasus Blok Medan yang menyeret nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP dalam rilisnya mengatakan bahwa tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi.
OCCRP Publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi tersebut. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, upaya pemeriksaan terhadap Jokowi bisa saja terjadi apabila ada kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan. Untuk saat ini belum ada perkara yang diduga melibatkan Jokowi yang sampai pada tahap tersebut. Bahkan di tahap penyelidikan pun juga belum. Ia kembali menegaskan bahwa sebuah kasus dapat naik ke tahap penyidikan melalui proses yang panjang, dimulai dari laporan masyarakat dan hasil audit dari BPK atau BPKP. Laporan tersebut ditelaah terlebih dahulu oleh Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK. Selanjutnya, jika ditemukan indikasi peristiwa tindak pidana korupsi, kasus akan naik ke tahap penyelidikan. Kemudian, melalui pengumpulan 2 alat bukti yang cukup, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan berdasarkan keputusan rapat gelar perkara atau expose. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali 2 kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja kok. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sangat terbuka jika KPK RI memeriksa harta kekayaannya. Demikian disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Pernyataan ini sekaligus merespon langkah aktivis 98 yang mendatangi KPK meminta mengusut kekayaan Presiden ke-7 RI tersebut. Jokowi mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan terkait desakan dari aktivis 98 tersebut. Di sisi lain, ia juga tidak mempersoalkan apabila nantinya akan dilaporkan ke KPK mengenai harta kekayaan, sebab Jokowi merasa kerap dilaporkan ke KPK. Oleh karenanya ia mempersilahkan KPK jika ingin memeriksa LHKPN dirinya. Tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali 2 kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon tudingan PDIP terkait politisasi KPK. Adapun tudingan itu dilayangkan oleh PDI Perjuangan saat kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto digeledah oleh penyidik KPK RI.
Jokowi saat ditemui di Solo pada Rabu 8 Januari 2025 membantah adanya politisasi hukum. Ia menekankan bahwa penggeledahan KPK proses hukum biasa yang perlu dilakukan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membantah mengalihkan isu OCCRP yang menempatkan namanya sebagai pemimpin terkorup dunia. Menurut Jokowi, tidak perlu lagi menanggapi soal pengalihan isu OCCRP. Pasalnya, lembaga non-pemerintah itu sudah melakukan klarifikasi. Jokowi menganggap klarifikasi OCCRP sudah jelas. Ini kan ada Jakarta ditanyakan di Jakarta. Enggak, nama Bapak soalnya tanyakan ke nama Bapak kesangkut juga kemarin. pensiunan. Jadi kemarin itu kan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Itu ada dugaan bahwa politisasi KPK dan kepolisian pasca Bapak dipecat dari PDIP, Pak. Mungkin ada tuduhan seperti itu, mungkin ada tanggapan, Pak? Tidak ada, itu proses hukum biasa. Enggak. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalihan isu dari yang kemarin OCCRP itu, Pak. Ya, namanya isu aja. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Ya. Klarifikasinya sudah jelas. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan Enggak jenengan. apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Jenengan. Enggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Jokowi memberikan respon santai. Jokowi mempersilahkan siapa saja yang ingin melaporkannya. Ia mengaku tak masalah jika ada yang mendesak agar dirinya diperiksa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini lantas berkelakar jika dirinya sudah sering dilaporkan ke lembaga anti rasuah. Diketahui sejumlah akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa 7 Januari. KPK diminta menindaklanjuti laporan yang sebelumnya disampaikan pada tahun 2022 dan 2024. Laporan ini terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pencucian uang oleh Jokowi dan keluarganya. Ada sejumlah berkas yang dibawa oleh aktivis itu, salah satunya dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Jokowi siap diperiksa, persilahkan KPK, boleh-boleh saja. Mantan Presiden Joko Widodo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memeriksa harta kekayaannya. Hal ini menyusul sejumlah aktivis 98 melayangkan tuntutan ke KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025 lalu. Ya, kalau dicek ya dicek aja kok. Harta kekayaan, ungkapnya saat ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Jokowi pun menanggapi santai tuntutan Ino. Ya, enggak apa-apa. Aktivis 98 menuntut KPK mengusut keluarga Jokowi. Kan boleh-boleh saja siapapun. Dilaporkan ke KPK tidak sekali dua kali, jelasnya. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM, dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang, hingga kasus Blok Medan yang menyeret Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. OCCRP dalam rilisnya memang mengatakan bahwa ia tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization
NGO ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi, MK. OCCRP Publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tidak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mempersilahkan KPK untuk memeriksa harta kekayaannya, menyusul sejumlah aktivis 98 yang melayangkan tuntutan ke lembaga anti rasuah tersebut. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Ditemui di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari kemarin, Jokowi merespon santai soal tuntutan tersebut. Dia mengaku tidak sekali dua kali dilaporkan ke KPK. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dari PT SM. Lalu dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaisang. Hingga kasus Blok Medan yang menyeret nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP dalam rilisnya mengatakan bahwa tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi. OCCRP Publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi tersebut. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, upaya pemeriksaan terhadap Jokowi bisa saja terjadi apabila ada kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan. Untuk saat ini belum ada perkara yang diduga melibatkan Jokowi yang sampai pada tahap tersebut. Bahkan di tahap penyelidikan pun juga belum. Ia kembali menegaskan bahwa sebuah kasus dapat naik ke tahap penyidikan melalui proses yang panjang, dimulai dari laporan masyarakat dan hasil audit dari BPK atau BPKP. Laporan tersebut ditelaah terlebih dahulu oleh Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK. Selanjutnya, jika ditemukan indikasi peristiwa tindak pidana korupsi, kasus akan naik ke tahap penyelidikan. Kemudian, melalui pengumpulan dua alat bukti yang cukup, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan berdasarkan keputusan rapat gelar perkara atau expose. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Apa-apa. Pun kalau boleh-boleh saja, siapapun. Pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya Pak saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana.
Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja kok. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sangat terbuka jika KPK RI memeriksa harta kekayaannya. Demikian disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Pernyataan ini sekaligus merespon langkah aktivis 98 yang mendatangi KPK meminta mengusut kekayaan Presiden ke-7 RI tersebut. Jokowi mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan terkait desakan dari aktivis 98 tersebut. Di sisi lain, ia juga tidak mempersoalkan apabila nantinya akan dilaporkan ke KPK mengenai harta kekayaan, sebab Jokowi merasa kerap dilaporkan ke KPK. Oleh karenanya ia mempersilahkan KPK jika ingin memeriksa LHKPN dirinya. Tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apa di KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon tudingan PDIP terkait politisasi KPK. Adapun tudingan itu dilayangkan oleh PD Perjuangan saat kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto digeledah oleh penyidik KPK RI. Jokowi saat ditemui di Solo pada Rabu 8 Januari 2025 membantah adanya politisasi hukum. Ia menekankan bahwa penggeledahan KPK proses hukum biasa yang perlu dilakukan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membantah mengalihkan isu OCCRP yang menempatkan namanya sebagai pemimpin terkorup dunia. Menurut Jokowi tidak perlu lagi menanggapi soal pengalihan isu OCCRP. Pasalnya, lembaga non-pemerintah itu sudah melakukan klarifikasi. Jokowi menganggap klarifikasi OCCRP sudah jelas. Ini kan ada Tadi ditanyakan di Jakarta. Enggak, nama Bapak soalnya tanyakan ke nama Bapak kesangkut juga kemarin. pensiunan. Jadi kemarin itu kan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Itu ada dugaan bahwa politisasi KPK dan kepolisian pasca Bapak dipecat dari PDIP, Pak. Mungkin ada tuduhan seperti itu, mungkin ada tanggapan, Pak? Nggak ada, itu proses hukum biasa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalihan isu dari yang kemarin OCCRP itu, Pak. Ya, namanya isu aja. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Jokowi memberikan respon santai. Jokowi mempersilahkan siapa saja yang ingin melaporkannya. Ia mengaku tak masalah jika ada yang mendesak agar dirinya diperiksa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini lantas berkelakar jika dirinya sudah sering dilaporkan ke lembaga anti rasuah.
Diketahui sejumlah akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa 7 Januari. KPK diminta menindaklanjuti laporan yang sebelumnya disampaikan pada tahun 2022 dan 2024. Laporan ini terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pencucian uang oleh Jokowi dan keluarganya. Ada sejumlah berkas yang dibawa oleh aktivis itu, salah satunya dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Jokowi siap diperiksa, persilahkan KPK, boleh-boleh saja. Mantan Presiden Joko Widodo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memeriksa harta kekayaannya. Hal ini menyusul sejumlah aktivis 98 melayangkan tuntutan ke KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025 lalu. Ya, kalau dicek ya dicek aja kok. Harta kekayaan, ungkapnya saat ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Jokowi pun menanggapi santai tuntutan Ino. Ya enggak apa-apa, aktivis 98 menuntut KPK mengusut keluarga Jokowi. Kan boleh-boleh saja siapapun dilaporkan ke KPK, tidak sekali dua kali, jelasnya. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM, dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang, hingga kasus Blok Medan yang menyeret Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. OCCRP dalam rilisnya memang mengatakan bahwa ia tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization NGO ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi, MK. OCCRP publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tidak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mempersilahkan KPK untuk memeriksa harta kekayaannya, menyusul sejumlah aktivis 98 yang melayangkan tuntutan ke lembaga anti rasuah tersebut. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Ditemui di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari kemarin, Jokowi merespon santai soal tuntutan tersebut. Dia mengaku tidak sekali dua kali dilaporkan ke KPK. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM. Lalu dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang. Hingga kasus Blok Medan yang menyeret nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP dalam rilisnya mengatakan bahwa tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi.
OCCRP Publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi tersebut. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, upaya pemeriksaan terhadap Jokowi bisa saja terjadi apabila ada kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan. Untuk saat ini belum ada perkara yang diduga melibatkan Jokowi yang sampai pada tahap tersebut. Bahkan di tahap penyelidikan pun juga belum. Ia kembali menegaskan bahwa sebuah kasus dapat naik ke tahap penyidikan melalui proses yang panjang, dimulai dari laporan masyarakat dan hasil audit dari BPK atau BPKP. Laporan tersebut ditelaah terlebih dahulu oleh Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK. Selanjutnya, jika ditemukan indikasi peristiwa tindak pidana korupsi, kasus akan naik ke tahap penyelidikan. Kemudian, melalui pengumpulan 2 alat bukti yang cukup, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan berdasarkan keputusan rapat gelar perkara atau expose. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja kok. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sangat terbuka jika KPK RI memeriksa harta kekayaannya. Demikian disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Pernyataan ini sekaligus merespon langkah aktivis 98 yang mendatangi KPK meminta mengusut kekayaan Presiden ke-7 RI tersebut. Jokowi mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan terkait desakan dari aktivis 98 tersebut. Di sisi lain, ia juga tidak mempersoalkan apabila nantinya akan dilaporkan ke KPK mengenai harta kekayaan, sebab Jokowi merasa kerap dilaporkan ke KPK. Oleh karenanya ia mempersilahkan KPK jika ingin memeriksa LHKPN dirinya. Tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon tudingan PDIP terkait politisasi KPK. Adapun tudingan itu dilayangkan oleh PDI Perjuangan saat kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto digeledah oleh penyidik KPK RI.
Jokowi saat ditemui di Solo pada Rabu 8 Januari 2025 membantah adanya politisasi hukum. Ia menekankan bahwa penggeledahan KPK proses hukum biasa yang perlu dilakukan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membantah mengalihkan isu OCCRP yang menempatkan namanya sebagai pemimpin terkorup dunia. Menurut Jokowi, tidak perlu lagi menanggapi soal pengalihan isu OCCRP. Pasalnya, lembaga non-pemerintah itu sudah melakukan klarifikasi. Jokowi menganggap klarifikasi OCCRP sudah jelas. Ini kan ada Jakarta ditanyakan di Jakarta. Enggak, nama Bapak soalnya tanyakan ke nama Bapak kesangkut juga kemarin. pensiunan. Jadi kemarin itu kan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Itu ada dugaan bahwa politisasi KPK dan kepolisian pasca Bapak dipecat dari PDIP, Pak. Mungkin ada tuduhan seperti itu, mungkin ada tanggapan, Pak? Tidak ada, itu proses hukum biasa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalihan isu dari yang kemarin OCCRP itu, Pak. Ya, namanya isu aja. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Tidak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Jenengan. Tidak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Jokowi memberikan respon santai. Jokowi mempersilahkan siapa saja yang ingin melaporkannya. Ia mengaku tak masalah jika ada yang mendesak agar dirinya diperiksa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini lantas berkelakar jika dirinya sudah sering dilaporkan ke lembaga anti rasuah. Diketahui sejumlah akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa 7 Januari. KPK diminta menindaklanjuti laporan yang sebelumnya disampaikan pada tahun 2022 dan 2024. Laporan ini terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pencucian uang oleh Jokowi dan keluarganya. Ada sejumlah berkas yang dibawa oleh aktivis itu, salah satunya dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Jokowi siap diperiksa, persilahkan KPK, boleh-boleh saja. Mantan Presiden Joko Widodo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memeriksa harta kekayaannya. Hal ini menyusul sejumlah aktivis 98 melayangkan tuntutan ke KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025 lalu. Ya, kalau dicek ya dicek aja kok. Harta kekayaan, ungkapnya saat ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Jokowi pun menanggapi santai tuntutan Ino. Ya enggak apa-apa, aktivis 98 menuntut KPK mengusut keluarga Jokowi. Kan boleh-boleh saja siapapun. Dilaporkan ke KPK tidak sekali dua kali, jelasnya. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM, dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang, hingga kasus Blok Medan yang menyeret Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. OCCRP dalam rilisnya memang mengatakan bahwa ia tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization,
NGO ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi, MK. OCCRP Publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tidak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mempersilahkan KPK untuk memeriksa harta kekayaannya, menyusul sejumlah aktivis 98 yang melayangkan tuntutan ke lembaga anti rasuah tersebut. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Ditemui di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari kemarin, Jokowi merespon santai soal tuntutan tersebut. Dia mengaku tidak sekali dua kali dilaporkan ke KPK. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dari PT SM. Lalu dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaisang. Hingga kasus Blok Medan yang menyeret nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP dalam rilisnya mengatakan bahwa tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi. OCCRP Publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi tersebut. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, upaya pemeriksaan terhadap Jokowi bisa saja terjadi apabila ada kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan. Untuk saat ini belum ada perkara yang diduga melibatkan Jokowi yang sampai pada tahap tersebut. Bahkan di tahap penyelidikan pun juga belum. Ia kembali menegaskan bahwa sebuah kasus dapat naik ke tahap penyidikan melalui proses yang panjang, dimulai dari laporan masyarakat dan hasil audit dari BPK atau BPKP. Laporan tersebut ditelaah terlebih dahulu oleh Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK. Selanjutnya, jika ditemukan indikasi peristiwa tindak pidana korupsi, kasus akan naik ke tahap penyelidikan. Kemudian, melalui pengumpulan dua alat bukti yang cukup, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan berdasarkan keputusan rapat gelar perkara atau expose. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Apa-apa. Pun kalau boleh-boleh saja, siapapun. Pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya Pak saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana.
Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja kok. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sangat terbuka jika KPK RI memeriksa harta kekayaannya. Demikian disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Pernyataan ini sekaligus merespon langkah aktivis 98 yang mendatangi KPK meminta mengusut kekayaan Presiden ke-7 RI tersebut. Jokowi mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan terkait desakan dari aktivis 98 tersebut. Di sisi lain, ia juga tidak mempersoalkan apabila nantinya akan dilaporkan ke KPK mengenai harta kekayaan, sebab Jokowi merasa kerap dilaporkan ke KPK. Oleh karenanya ia mempersilahkan KPK jika ingin memeriksa LHKPN dirinya. Tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya, apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon tudingan PDIP terkait politisasi KPK. Adapun tudingan itu dilayangkan oleh PDI Perjuangan saat kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto digeledah oleh penyidik KPK RI. Jokowi saat ditemui di Solo pada Rabu 8 Januari 2025 membantah adanya politisasi hukum. Ia menekankan bahwa penggeledahan KPK proses hukum biasa yang perlu dilakukan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membantah mengalihkan isu OCCRP yang menempatkan namanya sebagai pemimpin terkorup dunia. Menurut Jokowi tidak perlu lagi menanggapi soal pengalihan isu OCCRP. Pasalnya, lembaga non-pemerintah itu sudah melakukan klarifikasi. Jokowi menganggap klarifikasi OCCRP sudah jelas. Ini kan ada Tadi ditanyakan di Jakarta. Enggak, nama Bapak soalnya tanyakan ke nama Bapak kesangkut juga kemarin. pensiunan. Jadi kemarin itu kan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Itu ada dugaan bahwa politisasi KPK dan kepolisian pasca Bapak dipecat dari PDIP, Pak. Mungkin ada tuduhan seperti itu, mungkin ada tanggapan, Pak? Nggak ada, itu proses hukum biasa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalihan isu dari yang kemarin OCCRP itu, Pak. Ya, namanya isu aja. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali dua kali. Jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali dua kali. Sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Jokowi memberikan respon santai. Jokowi mempersilahkan siapa saja yang ingin melaporkannya. Ia mengaku tak masalah jika ada yang mendesak agar dirinya diperiksa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini lantas berkelakar jika dirinya sudah sering dilaporkan ke lembaga anti rasuah.
Diketahui sejumlah akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa 7 Januari. KPK diminta menindaklanjuti laporan yang sebelumnya disampaikan pada tahun 2022 dan 2024. Laporan ini terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pencucian uang oleh Jokowi dan keluarganya. Ada sejumlah berkas yang dibawa oleh aktivis itu. Salah satunya dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Jokowi siap diperiksa, persilahkan KPK, boleh-boleh saja. Mantan Presiden Joko Widodo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memeriksa harta kekayaannya. Hal ini menyusul sejumlah aktivis 98 melayangkan tuntutan ke KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025 lalu. Ya, kalau dicek ya dicek aja kok. Harta kekayaan, ungkapnya saat ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Jokowi pun menanggapi santai tuntutan Ino. Ya enggak apa-apa, aktivis 98 menuntut KPK mengusut keluarga Jokowi. Kan boleh-boleh saja siapapun dilaporkan ke KPK, tidak sekali dua kali, jelasnya. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM, dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang, hingga kasus Blok Medan yang menyeret Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. OCCRP dalam rilisnya memang mengatakan bahwa ia tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization NGO ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi, MK. OCCRP publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tidak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mempersilahkan KPK untuk memeriksa harta kekayaannya, menyusul sejumlah aktivis 98 yang melayangkan tuntutan ke lembaga anti rasuah tersebut. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Ditemui di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari kemarin, Jokowi merespon santai soal tuntutan tersebut. Dia mengaku tidak sekali dua kali dilaporkan ke KPK. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM. Lalu dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang. Hingga kasus Blok Medan yang menyeret nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP dalam rilisnya mengatakan bahwa tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi.
OCCRP Publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi tersebut. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, upaya pemeriksaan terhadap Jokowi bisa saja terjadi apabila ada kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan. Untuk saat ini belum ada perkara yang diduga melibatkan Jokowi yang sampai pada tahap tersebut. Bahkan di tahap penyelidikan pun juga belum. Ia kembali menegaskan bahwa sebuah kasus dapat naik ke tahap penyidikan melalui proses yang panjang, dimulai dari laporan masyarakat dan hasil audit dari BPK atau BPKP. Laporan tersebut ditelaah terlebih dahulu oleh Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK. Selanjutnya, jika ditemukan indikasi peristiwa tindak pidana korupsi, kasus akan naik ke tahap penyelidikan. Kemudian, melalui pengumpulan 2 alat bukti yang cukup, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan berdasarkan keputusan rapat gelar perkara atau expose. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali 2 kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja kok. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sangat terbuka jika KPK RI memeriksa harta kekayaannya. Demikian disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Pernyataan ini sekaligus merespon langkah aktivis 98 yang mendatangi KPK meminta mengusut kekayaan Presiden ke-7 RI tersebut. Jokowi mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan terkait desakan dari aktivis 98 tersebut. Di sisi lain, ia juga tidak mempersoalkan apabila nantinya akan dilaporkan ke KPK mengenai harta kekayaan, sebab Jokowi merasa kerap dilaporkan ke KPK. Oleh karenanya ia mempersilahkan KPK jika ingin memeriksa LHKPN dirinya. Tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali 2 kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon tudingan PDIP terkait politisasi KPK. Adapun tudingan itu dilayangkan oleh PDI Perjuangan saat kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto digeledah oleh penyidik KPK RI.
Jokowi saat ditemui di Solo pada Rabu 8 Januari 2025 membantah adanya politisasi hukum. Ia menekankan bahwa penggeledahan KPK proses hukum biasa yang perlu dilakukan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membantah mengalihkan isu OCCRP yang menempatkan namanya sebagai pemimpin terkorup dunia. Menurut Jokowi, tidak perlu lagi menanggapi soal pengalihan isu OCCRP. Pasalnya, lembaga non-pemerintah itu sudah melakukan klarifikasi. Jokowi menganggap klarifikasi OCCRP sudah jelas. Ini kan ada Jakarta ditanyakan di Jakarta. Nggak, nama Bapak soalnya tanyakan ke nama Bapak kesangkut juga kemarin. pensiunan. Jadi kemarin itu kan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Itu ada dugaan bahwa politisasi KPK dan kepolisian pasca Bapak dipecat dari PDIP, Pak. Mungkin ada tuduhan seperti itu, mungkin ada tanggapan, Pak? Nggak ada, itu proses hukum biasa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalihan isu dari yang kemarin OCCRP itu, Pak. Ya, namanya isu aja. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan Ya, nggak jenengan. apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali dua kali. Ya, Jenengan. nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali dua kali. Sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Jokowi memberikan respon santai. Jokowi mempersilahkan siapa saja yang ingin melaporkannya. Ia mengaku tak masalah jika ada yang mendesak agar dirinya diperiksa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini lantas berkelakar jika dirinya sudah sering dilaporkan ke lembaga anti rasuah. Diketahui sejumlah akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa 7 Januari. KPK diminta menindaklanjuti laporan yang sebelumnya disampaikan pada tahun 2022 dan 2024. Laporan ini terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pencucian uang oleh Jokowi dan keluarganya. Ada sejumlah berkas yang dibawa oleh aktivis itu, salah satunya dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Jokowi siap diperiksa, persilahkan KPK, boleh-boleh saja. Mantan Presiden Joko Widodo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memeriksa harta kekayaannya. Hal ini menyusul sejumlah aktivis 98 melayangkan tuntutan ke KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025 lalu. Ya, kalau dicek ya dicek aja kok. Harta kekayaan, ungkapnya saat ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Jokowi pun menanggapi santai tuntutan Ino. Ya enggak apa-apa, aktivis 98 menuntut KPK mengusut keluarga Jokowi. Kan boleh-boleh saja siapapun dilaporkan ke KPK, tidak sekali dua kali, jelasnya. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM, dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang, hingga kasus Blok Medan yang menyeret Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. OCCRP dalam rilisnya memang mengatakan bahwa ia tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization
NGO ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi, MK. OCCRP Publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tidak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mempersilahkan KPK untuk memeriksa harta kekayaannya, menyusul sejumlah aktivis 98 yang melayangkan tuntutan ke lembaga anti rasuah tersebut. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Ditemui di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari kemarin, Jokowi merespon santai soal tuntutan tersebut. Dia mengaku tidak sekali dua kali dilaporkan ke KPK. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dari PT SM. Lalu dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaisang. Hingga kasus Blok Medan yang menyeret nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP dalam rilisnya mengatakan bahwa tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi. OCCRP Publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi tersebut. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, upaya pemeriksaan terhadap Jokowi bisa saja terjadi apabila ada kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan. Untuk saat ini belum ada perkara yang diduga melibatkan Jokowi yang sampai pada tahap tersebut. Bahkan di tahap penyelidikan pun juga belum. Ia kembali menegaskan bahwa sebuah kasus dapat naik ke tahap penyidikan melalui proses yang panjang, dimulai dari laporan masyarakat dan hasil audit dari BPK atau BPKP. Laporan tersebut ditelaah terlebih dahulu oleh Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK. Selanjutnya, jika ditemukan indikasi peristiwa tindak pidana korupsi, kasus akan naik ke tahap penyelidikan. Kemudian, melalui pengumpulan dua alat bukti yang cukup, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan berdasarkan keputusan rapat gelar perkara atau expose. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Tidak apa-apa. Pun kalau boleh-boleh saja, siapapun. Pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya Pak saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana.
Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja kok. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sangat terbuka jika KPK RI memeriksa harta kekayaannya. Demikian disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Pernyataan ini sekaligus merespon langkah aktivis 98 yang mendatangi KPK meminta mengusut kekayaan Presiden ke-7 RI tersebut. Jokowi mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan terkait desakan dari aktivis 98 tersebut. Di sisi lain, ia juga tidak mempersoalkan apabila nantinya akan dilaporkan ke KPK mengenai harta kekayaan, sebab Jokowi merasa kerap dilaporkan ke KPK. Oleh karenanya ia mempersilahkan KPK jika ingin memeriksa LHKPN dirinya. Tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon tudingan PDIP terkait politisasi KPK. Adapun tudingan itu dilayangkan oleh PD Perjuangan saat kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto digeledah oleh penyidik KPK RI. Jokowi saat ditemui di Solo pada Rabu 8 Januari 2025 membantah adanya politisasi hukum. Ia menekankan bahwa penggeledahan KPK proses hukum biasa yang perlu dilakukan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membantah mengalihkan isu OCCRP yang menempatkan namanya sebagai pemimpin terkorup dunia. Menurut Jokowi tidak perlu lagi menanggapi soal pengalihan isu OCCRP. Pasalnya, lembaga non-pemerintah itu sudah melakukan klarifikasi. Jokowi menganggap klarifikasi OCCRP sudah jelas. Ini kan ada Tadi tanyakan di Jakarta. Nggak, nama Bapak soalnya tanyakan ke nama Bapak kesangkut juga kemarin. pensiunan. Jadi kemarin itu kan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Itu ada dugaan bahwa politisasi KPK dan kepolisian pasca Bapak dipecat dari PDIP, Pak. Mungkin ada tuduhan seperti itu, mungkin ada tanggapan, Pak? Nggak ada, itu proses hukum biasa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalihan isu dari yang kemarin OCCRP itu, Pak. Ya, namanya isu aja. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Jokowi memberikan respon santai. Jokowi mempersilahkan siapa saja yang ingin melaporkannya. Ia mengaku tak masalah jika ada yang mendesak agar dirinya diperiksa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini lantas berkelakar jika dirinya sudah sering dilaporkan ke lembaga anti rasuah.
Diketahui sejumlah akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa 7 Januari. KPK diminta menindaklanjuti laporan yang sebelumnya disampaikan pada tahun 2022 dan 2024. Laporan ini terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pencucian uang oleh Jokowi dan keluarganya. Ada sejumlah berkas yang dibawa oleh aktivis itu, salah satunya dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Jokowi siap diperiksa, persilahkan KPK, boleh-boleh saja. Mantan Presiden Joko Widodo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memeriksa harta kekayaannya. Hal ini menyusul sejumlah aktivis 98 melayangkan tuntutan ke KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025 lalu. Ya, kalau dicek ya dicek aja kok. Harta kekayaan, ungkapnya saat ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Jokowi pun menanggapi santai tuntutan Ino. Ya enggak apa-apa, aktivis 98 menuntut KPK mengusut keluarga Jokowi. Kan boleh-boleh saja siapapun dilaporkan ke KPK, tidak sekali dua kali, jelasnya. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM, dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang, hingga kasus Blok Medan yang menyeret Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. OCCRP dalam rilisnya memang mengatakan bahwa ia tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization NGO ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi, MK. OCCRP publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tidak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mempersilahkan KPK untuk memeriksa harta kekayaannya, menyusul sejumlah aktivis 98 yang melayangkan tuntutan ke lembaga anti rasuah tersebut. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Ditemui di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari kemarin, Jokowi merespon santai soal tuntutan tersebut. Dia mengaku tidak sekali dua kali dilaporkan ke KPK. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM. Lalu dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang. Hingga kasus Blok Medan yang menyeret nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP dalam rilisnya mengatakan bahwa tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi.
OCCRP Publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi tersebut. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, upaya pemeriksaan terhadap Jokowi bisa saja terjadi apabila ada kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan. Untuk saat ini belum ada perkara yang diduga melibatkan Jokowi yang sampai pada tahap tersebut. Bahkan di tahap penyelidikan pun juga belum. Ia kembali menegaskan bahwa sebuah kasus dapat naik ke tahap penyidikan melalui proses yang panjang, dimulai dari laporan masyarakat dan hasil audit dari BPK atau BPKP. Laporan tersebut ditelaah terlebih dahulu oleh Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK. Selanjutnya, jika ditemukan indikasi peristiwa tindak pidana korupsi, kasus akan naik ke tahap penyelidikan. Kemudian, melalui pengumpulan 2 alat bukti yang cukup, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan berdasarkan keputusan rapat gelar perkara atau expose. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali 2 kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja kok. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sangat terbuka jika KPK RI memeriksa harta kekayaannya. Demikian disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Pernyataan ini sekaligus merespon langkah aktivis 98 yang mendatangi KPK meminta mengusut kekayaan Presiden ke-7 RI tersebut. Jokowi mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan terkait desakan dari aktivis 98 tersebut. Di sisi lain, ia juga tidak mempersoalkan apabila nantinya akan dilaporkan ke KPK mengenai harta kekayaan, sebab Jokowi merasa kerap dilaporkan ke KPK. Oleh karenanya ia mempersilahkan KPK jika ingin memeriksa LHKPN dirinya. Tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya dilaporkan KPK nggak sekali 2 kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon tudingan PDIP terkait politisasi KPK. Adapun tudingan itu dilayangkan oleh PDI Perjuangan saat kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto digeledah oleh penyidik KPK RI.
Jokowi saat ditemui di Solo pada Rabu 8 Januari 2025 membantah adanya politisasi hukum. Ia menekankan bahwa penggeledahan KPK proses hukum biasa yang perlu dilakukan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membantah mengalihkan isu OCCRP yang menempatkan namanya sebagai pemimpin terkorup dunia. Menurut Jokowi, tidak perlu lagi menanggapi soal pengalihan isu OCCRP. Pasalnya, lembaga non-pemerintah itu sudah melakukan klarifikasi. Jokowi menganggap klarifikasi OCCRP sudah jelas. Ini kan ada tadi ditanyakan di Jakarta. Enggak, nama Bapak soalnya tanyakan ke nama Bapak kesangkut juga kemarin. Pensiunan. Jadi kemarin itu kan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Itu ada dugaan bahwa politisasi KPK dan kepolisian pasca Bapak dipecat dari PDIP, Pak. Mungkin ada tuduhan seperti itu, mungkin ada tanggapan, Pak? Tidak ada, itu proses hukum biasa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalihan isu dari yang kemarin OCCRP itu, Pak. Ya, namanya isu aja. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Tidak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Jenengan. Tidak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Jokowi memberikan respon santai. Jokowi mempersilahkan siapa saja yang ingin melaporkannya. Ia mengaku tak masalah jika ada yang mendesak agar dirinya diperiksa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini lantas berkelakar jika dirinya sudah sering dilaporkan ke lembaga anti rasuah. Diketahui sejumlah akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa 7 Januari. KPK diminta menindaklanjuti laporan yang sebelumnya disampaikan pada tahun 2022 dan 2024. Laporan ini terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pencucian uang oleh Jokowi dan keluarganya. Ada sejumlah berkas yang dibawa oleh aktivis itu, salah satunya dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Jokowi siap diperiksa, persilahkan KPK, boleh-boleh saja. Mantan Presiden Joko Widodo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memeriksa harta kekayaannya. Hal ini menyusul sejumlah aktivis 98 melayangkan tuntutan ke KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025 lalu. Ya, kalau dicek ya dicek aja kok. Harta kekayaan, ungkapnya saat ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Jokowi pun menanggapi santai tuntutan Ino. Ya enggak apa-apa, aktivis 98 menuntut KPK mengusut keluarga Jokowi. Kan boleh-boleh saja siapapun dilaporkan ke KPK, tidak sekali dua kali, jelasnya. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM, dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang, hingga kasus Blok Medan yang menyeret Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. OCCRP dalam rilisnya memang mengatakan bahwa ia tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization
NGO ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi, MK. OCCRP Publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tidak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mempersilahkan KPK untuk memeriksa harta kekayaannya, menyusul sejumlah aktivis 98 yang melayangkan tuntutan ke lembaga anti rasuah tersebut. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Ditemui di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari kemarin, Jokowi merespon santai soal tuntutan tersebut. Dia mengaku tidak sekali dua kali dilaporkan ke KPK. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dari PT SM. Lalu dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaisang. Hingga kasus Blok Medan yang menyeret nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP dalam rilisnya mengatakan bahwa tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi. OCCRP Publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi tersebut. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, upaya pemeriksaan terhadap Jokowi bisa saja terjadi apabila ada kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan. Untuk saat ini belum ada perkara yang diduga melibatkan Jokowi yang sampai pada tahap tersebut. Bahkan di tahap penyelidikan pun juga belum. Ia kembali menegaskan bahwa sebuah kasus dapat naik ke tahap penyidikan melalui proses yang panjang, dimulai dari laporan masyarakat dan hasil audit dari BPK atau BPKP. Laporan tersebut ditelaah terlebih dahulu oleh Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK. Selanjutnya, jika ditemukan indikasi peristiwa tindak pidana korupsi, kasus akan naik ke tahap penyelidikan. Kemudian, melalui pengumpulan dua alat bukti yang cukup, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan berdasarkan keputusan rapat gelar perkara atau expose. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Tidak apa-apa. Pun kalau boleh-boleh saja, siapapun. Pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya Pak saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana.
Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja kok. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sangat terbuka jika KPK RI memeriksa harta kekayaannya. Demikian disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Pernyataan ini sekaligus merespon langkah aktivis 98 yang mendatangi KPK meminta mengusut kekayaan Presiden ke-7 RI tersebut. Jokowi mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan terkait desakan dari aktivis 98 tersebut. Di sisi lain, ia juga tidak mempersoalkan apabila nantinya akan dilaporkan ke KPK mengenai harta kekayaan, sebab Jokowi merasa kerap dilaporkan ke KPK. Oleh karenanya ia mempersilahkan KPK jika ingin memeriksa LHKPN dirinya. Tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon tudingan PDIP terkait politisasi KPK. Adapun tudingan itu dilayangkan oleh PD Perjuangan saat kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto digeledah oleh penyidik KPK RI. Jokowi saat ditemui di Solo pada Rabu 8 Januari 2025 membantah adanya politisasi hukum. Ia menekankan bahwa penggeledahan KPK proses hukum biasa yang perlu dilakukan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membantah mengalihkan isu OCCRP yang menempatkan namanya sebagai pemimpin terkorup dunia. Menurut Jokowi tidak perlu lagi menanggapi soal pengalihan isu OCCRP. Pasalnya, lembaga non-pemerintah itu sudah melakukan klarifikasi. Jokowi menganggap klarifikasi OCCRP sudah jelas. Ini kan ada Tadi ditanyakan di Jakarta. Enggak, nama Bapak soalnya tanyakan ke nama Bapak kesangkut juga kemarin. pensiunan. Jadi kemarin itu kan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Itu ada dugaan bahwa politisasi KPK dan kepolisian pasca Bapak dipecat dari PDIP, Pak. Mungkin ada tuduhan seperti itu, mungkin ada tanggapan, Pak? Nggak ada, itu proses hukum biasa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalihan isu dari yang kemarin OCCRP itu, Pak. Ya, namanya isu aja. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Jokowi memberikan respon santai. Jokowi mempersilahkan siapa saja yang ingin melaporkannya. Ia mengaku tak masalah jika ada yang mendesak agar dirinya diperiksa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini lantas berkelakar jika dirinya sudah sering dilaporkan ke lembaga anti rasuah.
Diketahui sejumlah akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa 7 Januari. KPK diminta menindaklanjuti laporan yang sebelumnya disampaikan pada tahun 2022 dan 2024. Laporan ini terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pencucian uang oleh Jokowi dan keluarganya. Ada sejumlah berkas yang dibawa oleh aktivis itu, salah satunya dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Jokowi siap diperiksa, persilahkan KPK, boleh-boleh saja. Mantan Presiden Joko Widodo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memeriksa harta kekayaannya. Hal ini menyusul sejumlah aktivis 98 melayangkan tuntutan ke KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025 lalu. Ya, kalau dicek ya dicek aja kok. Harta kekayaan, ungkapnya saat ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Jokowi pun menanggapi santai tuntutan Ino. Ya enggak apa-apa, aktivis 98 menuntut KPK mengusut keluarga Jokowi. Kan boleh-boleh saja siapapun dilaporkan ke KPK, tidak sekali dua kali, jelasnya. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM, dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang, hingga kasus Blok Medan yang menyeret Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. OCCRP dalam rilisnya memang mengatakan bahwa ia tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization NGO ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi, MK. OCCRP publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tidak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mempersilahkan KPK untuk memeriksa harta kekayaannya, menyusul sejumlah aktivis 98 yang melayangkan tuntutan ke lembaga anti rasuah tersebut. Para aktivis 98 juga menuntut agar KPK mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Ditemui di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari kemarin, Jokowi merespon santai soal tuntutan tersebut. Dia mengaku tidak sekali dua kali dilaporkan ke KPK. Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM. Lalu dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang. Hingga kasus Blok Medan yang menyeret nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Dugaan kasus ini kembali mengemuka setelah Jokowi masuk sebagai finalis tokoh tahunan kriminal terorganisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP dalam rilisnya mengatakan bahwa tidak memiliki bukti bagaimana Jokowi melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Non-governmental organization ini hanya mengumpulkan persepsi dari pakar dan kelompok masyarakat sipil yang menganggap Jokowi secara signifikan melemahkan KPK. Jokowi juga dikritisi saat putranya Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi wakil presiden berkat mengubah aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi.
OCCRP Publisher Drew Sullivan juga menyebut alasan kenapa Jokowi tak masuk sebagai pemenang nominasi ini. Ia hanya masuk nominasi finalis karena tak cukup bukti yang bisa menguatkan persepsi tersebut. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, upaya pemeriksaan terhadap Jokowi bisa saja terjadi apabila ada kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan. Untuk saat ini belum ada perkara yang diduga melibatkan Jokowi yang sampai pada tahap tersebut. Bahkan di tahap penyelidikan pun juga belum. Ia kembali menegaskan bahwa sebuah kasus dapat naik ke tahap penyidikan melalui proses yang panjang, dimulai dari laporan masyarakat dan hasil audit dari BPK atau BPKP. Laporan tersebut ditelaah terlebih dahulu oleh Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK. Selanjutnya, jika ditemukan indikasi peristiwa tindak pidana korupsi, kasus akan naik ke tahap penyelidikan. Kemudian, melalui pengumpulan 2 alat bukti yang cukup, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan berdasarkan keputusan rapat gelar perkara atau expose. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK nggak sekali 2 kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apa di KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya kalau dicek ya dicek aja, dicek aja kok. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sangat terbuka jika KPK RI memeriksa harta kekayaannya. Demikian disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 8 Januari 2025. Pernyataan ini sekaligus merespon langkah aktivis 98 yang mendatangi KPK meminta mengusut kekayaan Presiden ke-7 RI tersebut. Jokowi mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan terkait desakan dari aktivis 98 tersebut. Di sisi lain, ia juga tidak mempersoalkan apabila nantinya akan dilaporkan ke KPK mengenai harta kekayaan, sebab Jokowi merasa kerap dilaporkan ke KPK. Oleh karenanya ia mempersilahkan KPK jika ingin memeriksa LHKPN dirinya. Tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Nggak apa-apa. Pun kalau Boleh-boleh saja, siapapun. pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya dilaporkan KPK nggak sekali 2 kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDI memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya apa di KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat?